Makanya kalau ada anak berdoa Rabbana firli wali walidayya, ya doa itu akan kembali kepada siapa yang paling banyak ngajari anak itu. Sampai anak itu taat, sampai anak itu sholih, sampai anak itu tahu dari ketakwaannya di dalam dia menjalani kehidupan kepada Allah. Pak, nanti doa itu nyampe kepada mereka. Banyak orang tua yang terkadang hanya menjadi abi dan umi, tapi belum tentu mereka menjadi murabi yang menjadikan mereka walidun dan walidatun. Makanya saya pernah dibuatkan puisi sama bapak gitu. Dulu beliau mengatakan begini, ada sebuah puisi bagus. Beliau mengatakan, abi dan umi saya sudah bisa membaca bismillah, tapi bukan dari abi, bukan dari umi. Tetapi dari merbot masjid yang selalu ketika datang ke masjid, dia membaca bismillah. Abi dan umi saya sudah bisa membaca alhamdulillah, tapi bukan dari abi, bukan dari umi, tapi dari pengemis yang ketika diberikan hadiah dari kita, dia mengucapkan alhamdulillah. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kesyukuran itu bukan bersifat anjuran, bukan pula bersifat himbauan. Kesyukuran itu bersifat wajib pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kesyukuran itu memberikan kelapangan pada kehidupan kita. Yang salah bukan rumah kita, tetapi yang salah itu ketika rumah kita tidak kita syukuri. Yang salah itu bukan mobil kita, tetapi yang salah itu ketika mobil kita tidak kita syukuri. Karena takaran Allah itu takaran yang betul-betul pas sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan asas kebermanfaatan pada kehidupan kita. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah hanya karena apa yang telah dimiliki dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain, itu orang yang menghina Allah. Seakan-akan Allah itu tidak becus ketika menakar setiap nikmat kepada hambanya. Makanya orang yang membandingkan nikmat dirinya, nikmat keluarganya, nikmat apa yang dia miliki dibandingkan dengan nikmat kehidupan orang lain, itu hati-hati. Kamu telah menghina Allah. Bahwasanya takaran Allah itu salah dan takaran Allah itu keliru. Padahal takaran Allah tidak pernah keliru. Memang Allah tidak memberi apa yang terkadang kita inginkan, tetapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Kenapa Allah terkadang tidak memberikan apa yang kita inginkan? Karena terkadang apa yang kita inginkan itu bisa merusak kehidupan nanti dan kehidupan di akhirat. Allah urungkan kita dari apa yang kita inginkan, tetapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Kalaulah setiap manusia tahu betapa dia telah dicukupi kebutuhan oleh Allah, maka dia tidak akan kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Orang beriman itu sifatnya banyak, dan salah satu sifatnya orang beriman, dia tidak akan pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Dan kita juga ingat, anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, semuanya telah berada pada takaran yang tepat. Tidak usah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tidak usah membandingkan potensi anak kita dengan potensi anak orang lain. Tidak usah membandingkan nilai anak kita dengan nilai anak orang lain. Dan tidak usah membandingkan hafalan anak kita dengan hafalan anak orang lain. Karena terlalu membandingkan itu berarti kita telah berlaku tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita sebagai orang tua yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena orang tua yang bersyukur pasti anak-anaknya bahagia. Mendapati orang tuanya tidak pernah membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan siapapun. Semoga kita tidak pernah menjadi orang tua yang membanding-bandingkan. Amin. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita pada kesempatan hari ini, saya sebenarnya tidak layak untuk mengatakan ini adalah kajian. Tapi saya lebih tepat dan lebih senang untuk menyebut kesempatan kita selama 1 jam ke depan, menyebutnya adalah sebagai bagian dari sebuah sharing. Karena Forum Wali Santri Angkatan ke-9 ini sama dengan saya. Saya juga merupakan wali santri dari anak-anak saya. Dan saya ketika diberikan kesempatan untuk bicara, saya bukan orang yang paling terbaik. Dan sebenarnya belum layak dijadikan role model untuk menyampaikan tentang masalah ini. Tapi ini merupakan nasihat dan nasihat itu tidak boleh ditampik. Maka kita sharing di antara kita dan semoga tema ini menjadi sebuah tema
yang memberikan keberkahan untuk kami sebagai yang menyampaikan dan menjadi keberkahan kepada setiap para orang tua yang hari ini berkumpul di Zoom kita walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Kenapa yang kita minta berkah, Ustadz? Karena tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan pada kehidupan kita kecuali adalah keberkahan. Dan tidak ada perkara yang paling agung menaiki dan mendaki langit kecuali adalah keikhlasan. Makanya semoga apa yang kita selenggarakan ini senantiasa bisa mendapatkan keberkahan. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang sangat bagus sekali. Saya tentunya sangat respect kepada panitia yang telah memilih satu tema yang sangat indah. Ikhtiar orang tua agar anak-anak di pondok pesantren menjadi pribadi yang solih dan solihah. Ini merupakan sebuah tema yang menarik karena terkadang kita hanya fokus kepada anak tetapi kita ternyata tidak fokus kepada diri kita sendiri. Padahal antara kita dengan anak sebagaimana kita dengan bayangan. Kalau bayangannya lurus ya, kalau bendanya lurus ya bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok ya bayangannya pun bengkok. Bendanya itu kita, anak-anak kita adalah bayangan kita. Dan terkadang banyak orang tua fokus kepada anak dengan berbagai macam penekanan dan pressure yang dia berikan kepada anak. Padahal orang tuanya tidak pernah berikhtiar bagaimana dia bisa memberikan kesolihan kepada putra dan putrinya. Ini tema luar biasa, ini tema yang insya Allah semoga bisa membuka mata pikiran kita terhadap satu hal yang harus kita evaluasi. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang itu, saya ingin memberikan sebuah narasi sebentar. Bahwasanya ketika Bapak dan Ibu telah menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren, saya yakinkan bahwasanya menitipkan anak-anak di pondok pesantren itu merupakan satu keputusan yang insya Allah tidak salah. Dan satu keputusan yang tepat. Karena berbagai macam hal. Nah, saya ingin sekali menekankan ini supaya kita tetap tenang ya di dalam menitipkan anak kita di pondok. Walaupun sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwasanya pondok pesantren itu 100% mereka memiliki kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu milik Rasulullah. Dan sesungguhnya kesempurnaan itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Menitipkan anak di pondok pesantren itu bukan karena pondok pesantren itu sempurna, bukan. Tetapi karena ada alasan-alasan, bukan alasan kesempurnaan, tapi alasan-alasan yang kita harus ketahui dulu. Nanti saya akan sampaikan. Tapi setidaknya saya harus menyampaikan tidak ada pondok pesantren yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapapun yang mencari sahabat tanpa celah, maka dia tidak akan memiliki sahabat sampai mati. Siapapun yang mencari lembaga pendidikan yang sempurna 100%, ya tentunya dia sampai mati pun tidak akan pernah menemukan lembaga pendidikan yang sempurna. Tetap ada kekurangan. Tapi lembaga pendidikan yang baik, yang kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Orang solih itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak, salah. Orang solih itu adalah orang yang ketika dia melakukan ketaatan dan kebaikan itu lebih banyak daripada dosanya. Karena orang solih pun tetap memiliki dosa. Kalau kita fokus mencari kekurangan, ya pasti kita menemukan kekurangan. Namanya juga mencari. Tapi kalau kita berdamai bahwasanya tidak ada yang sempurna pada kehidupan manusia, maka kita akan tenang. Ketika kita telah menitipkan apapun dan telah menetapkan pilihan, selama kita sudah beristikharah dan menitipkan anak di pondok itu merupakan salah satu ikhtiar yang tidak salah. Kenapa Ustadz? Saya tidak menyampaikan panjang lebar ini karena ini out of topic sebenarnya. Cuma saya perlu menyampaikan sebentar. Kenapa kita menitipkan anak kita di pondok pesantren itu merupakan salah satu pilihan tepat dan ini insya Allah bukan pilihan yang keliru. Saya ingin memberikan penjelasan sederhana sekali, setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama, karena pondok pesantren itu merupakan benteng terakhir dari sebuah pendidikan yang berkarakter kepada karakter kenabian. Di mana para pengajarnya, di mana kurikulumnya diletakkan. Bukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Tetapi pondok pesantren dengan segala kurikulumnya adalah bagaimana membentuk satu pribadi dari muslim dan muslimah, anak-anak yang kita titipkan supaya mereka mengerti siapa mereka, untuk apa mereka diciptakan, dan kemana arahnya langkah kaki kehidupan mereka. Ini pendidikan basic, tapi ternyata tidak setiap lembaga pendidikan memiliki karakter semacam itu. Lembaga-lembaga pendidikan di luar, maaf ya, kalau boleh saya mengatakan,
Banyak pendidikan hari ini hanya berorientasi kepada kebutuhan industri. Hanya kebutuhan industri. Tapi bagaimana anak itu mengenali dirinya, zoom out kepada apa yang ada pada kehidupannya, siapa dirinya, untuk apa dia diciptakan, siapa yang menjadi role model dan pahlawan baginya, dan untuk apa tujuan hidupnya, dan kemana arah langkah kakinya, dia tidak paham. Dan kalau mereka tidak paham, hanya untuk mencetak kebutuhan industri, ya jangan harapkan anak kita dewasa. Anak kita akan berputar-putar terhadap urusan dunia saja. Berapa nanti gajinya, berapa pemasukannya, berapa pendapatannya. Dan orang yang terus berputar-putar pada urusan dunia berarti dia belum dewasa. Karena tanda kedewasaan itu kalau dia sudah mampu memanage dunia dan keluar dari lingkaran setan dunia ketika memperdaya banyak orang. Makanya menetapkan anak-anak kita di pondok itu insya Allah Bapak dan Ibu saya berikan sebuah kekuatan, karena saya juga merupakan wali dari anak-anak saya. Insya Allah tidak salah, karena saya juga adalah anak pondok. Saya berbicara karena saya praktisi. Menitipkan anak di pondok insya Allah adalah sebuah keputusan yang tepat. Anak kita tidak dititipkan kepada sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi kepada industri, tapi berorientasi kepada kesolihan dan kemuslihan anak-anak kita di masa mendatang. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya anak-anak kita, kenapa tidak salah kita titipkan di pondok pesantren? Karena sesungguhnya yang kedua, anak-anak kita di pondok pesantren akan bermuamalah dan berinteraksi dengan para guru. Dan para guru itu mu'ayasyah. Para guru itu hidup bersama dengan mereka setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan tentunya para guru itu bukan hanya mengasah otaknya, tetapi mengasah hatinya. Karena sesungguhnya ada pendidikan hanya berorientasi kepada mengasah otak, tetapi tidak mengasah keimanannya. Orang yang bisa mengasah otak kita, orang pintar. Tapi orang yang bisa mengasah hati anak kita itu orang yang mukhlis. Dan saya yakin insya Allah, banyak guru pesantren begitu mukhlis ketika mereka mengajar di pondok pesantren. Mereka tidak mengingat apapun kecuali ya karena keberkahan. Kalaupun mendapatkan gaji untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selebihnya waktu mereka berikan maksimal untuk bisa memajukan pondok pesantren dan bagaimana setiap anak sesuai dengan khitah pondok pesantren itu ketika dirumuskan. Jadi kita akan mendapati anak kita bukan hanya terasah otaknya tetapi terasah imannya. Dibangunkan malam, dibangunkan sebelum berkumandang adzan subuh, diingatkan untuk beribadah, diingatkan untuk taat. Itu tidak bisa dilakukan kecuali lembaga pendidikan pesantren dengan para guru yang mukhlis, insya Allah. Kalau kita menyekolahkan di luar, mungkin para gurunya S1, S2, S3, tapi yang diasah hanyalah otaknya. Keimanannya biasanya tidak pernah mengalami tarbiyah dan tidak pernah mengalami edukasi. Tapi kalau di pondok pesantren, edukasinya itu bukan hanya masalah otak, tetapi keimanan. Jadi akhirnya menambah nilai plus yang ada ketika kita menitipkan anak kita di pondok pesantren. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah bahwasanya di pondok pesantren itu kita telah memilihkan orang tua telah memilihkan lingkungan. Dari orang tua yang sadar betapa butuhnya kita selaku orang tua untuk menitipkan anak kita di pondok pesantren supaya mereka mendapatkan lingkungan yang baik. Maaf ya Ibu dan Bapak, ada kaidah para ulama salaf. Para ulama salaf itu dulu kalau mereka akan membeli rumah, ada sebuah kaidah. Al-jaru qoblad dari. Al-jaru qoblad dar itu artinya adalah sebelum beli rumah itu lihat tetanggamu. Kenapa para ulama salaf itu dulu kalau akan menyekolahkan anak-anak mereka itu melihat, kenapa para ulama salaf itu kalau akan beli rumah mereka memperhatikan tetangga-tetangga sebelum pilihan dijatuhkan untuk membeli satu rumah. Karena tetangga itu sangat mempengaruhi kebaikan dan sangat mempengaruhi keburukan. Makanya mereka itu memilih tetangganya. Oh, tetangganya orang-orang solih, baru mereka beli rumah. Ya. Sebenarnya kaidah ini juga berlaku dalam pendidikan kita. Bahwasanya di dalam memberikan pendidikan salah satu unsur yang tidak boleh kita skip. Karena ada 3 pilar dalam pendidikan. Guru, orang tua, dan lingkungan. Maka sesungguhnya anak-anak pesantren itu kita setidaknya lah
bisa merasa lebih lega bahwasanya lingkungannya lingkungan yang baik, walaupun tetap kontrol dan kontrol itu tetap, fungsi kontrol tetap dijalankan di pondok pesantren. Maka setidaknya 3 alasan inilah yang membuat kita insya Allah tidak salah menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren. Ya, walaupun mungkin ibu terkadang nangis, walaupun anak-anaknya mungkin terkadang nangis di kamar mandi, kadang kalau pulang liburan sudah jatahnya balik ke pondok minta ditambah 2 hari, 3 hari dengan berbagai macam seni, tantrum dan merengeknya mereka. Insya Allah pilihan itu tidak salah. 1, karena kurikulumnya bagaimana mereka menjadi muslim yang tahu kehidupan akhirat. 2, mereka mu'ayasyah, mereka hidup bersama dengan para guru yang insya Allah mukhlis. Dan yang ketiga, mereka mendapatkan lingkungan yang baik. Jadi ini saya sampaikan kepada seluruh para wali santri supaya para wali santri itu tenang. Dan kita tetap harus mampu untuk menahan diri kita. Jangan sering dikunjung-kunjungin itu anak-anaknya. Karena sering mengunjungi anak ketika mereka sedang menimba ilmu, itu hanya menjadi glukosa. Dan nanti tentunya tidak baik untuk kesehatan anak-anak kita di pondok pesantren. Ya, jadi kalau aturan pondok mengatakan dikunjungin 2 bulan sekali, ikutin aja aturan itu. Jangan sering dikunjungi. Insya Allah peraturan-peraturan itu membawa kebaikan. Karena mereka biar melewati masa-masa struggling bagaimana mereka membentuk karakter kehidupan mereka. Supaya mereka menjadi manusia yang sangat mandiri. Tetapi membutuhkan Allah dalam perjalanan hidup mereka. Dan mereka tahu kemana harus menuju ketika masing-masing dari kita harus melanjutkan perjalanan ke akhirat. Jadi orang tua itu harus paham. Kita harus memastikan anak kita tahu iman kepada Allah. Kemana dia meminta pertolongan, dan petunjuk apa yang harus diikuti sebelum masing-masing kita melanjutkan kehidupan di alam barzakh. Semoga Allah perkenankan ikhtiar kita. Amin insya Allah. Sekarang mari kita menuju kepada tema pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Tentunya kita menjadi orang tua itu kita harus paham bahwasanya menjadi orang tua itu bukan hanya sekedar status. Tapi menjadi orang tua itu merupakan sebuah perkara yang tidak ringan. Karena di dalam kehidupan ketika kita menjadi orang tua, maka ketika kita menjadi orang tua itu ada komitmen, ada kewajiban, dan tentunya harus siap dengan konsekuensi. Karena ketika kita menjadi orang tua hanya sekedar urusan biologis, lalu kita menjadi orang tua, lalu kita tidak mau untuk mengetahui komitmen kita, tidak memahami bagaimana kewajiban kita, dan kita tidak paham konsekuensi apa, hanya melahirkan masalah-masalah yang bertubi-tubi datang pada kehidupan nanti di masa mendatang. Karena itu efek dominonya sebagaimana bola salju yang menerjang apa saja. Maka penting bagi kita bahwasanya kita harus memejamkan mata sembari menghadirkan hati kita. Saya adalah bapak, saya adalah abi, saya adalah seorang umi, saya adalah seorang bunda, saya adalah seorang ibu. Maka sesungguhnya ketika engkau telah dipanggil abi, ketika engkau telah dipanggil dengan panggilan mama ataupun umi, ataupun bunda, ataupun ibu, maka pada saat itu mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau tidak rela, ada komitmen, ada kewajiban, dan tentunya ada sebuah konsekuensi yang harus kita hadapi. Karena apa? Kadang orang itu siap untuk punya anak tetapi belum tentu siap dengan 3 pilar ini pada kehidupan mereka. Makanya akibatnya itu bisa menjadi blunder pada kehidupan kita. Kita sering menjumpai ada orang di masa tuanya, anaknya merepotkan dirinya, anaknya tidak pernah satu frekuensi dengan dirinya, anaknya menjadi musuh baginya. Terkadang masalah-masalah yang menjadikan kita merasakan blunder dan beratnya kehidupan masa senja kita, terkadang bukan karena kesalahan anak, tapi kesalahan itu bermula dari diri kita. Karena anak itu bagaimanapun selalu bermula dari orang tuanya. Makanya kisah yang terkenal sekali dan kisah yang sangat masyhur, dan saya yakin sudah sering disampaikan oleh para asatidz di Husnul Khotimah, yaitu adalah ketika kita menjumpai bagaimana ada orang tua menyeret anaknya berjumpa dan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu mengatakan bahwasanya anak itu yang dia seret menjumpai Umar bin Khattab itu anak yang durhaka kepada dirinya.
Umar bin Khattab melampiaskan kekesalannya, kemarahannya kepada anak tersebut karena anak itu durhaka kepada orang tua. Tentunya para sahabat tahu bagaimana kedudukan berbakti kepada orang tua sebesar apa dalam Islam. Setelah Umar bin Khattab menumpahkan apa yang dia sampaikan kepada anak itu, maka anak itu merespon dengan sebuah kata-kata dan kalimat yang singkat. Halil walad hakun ala walidihi. Apakah anak juga punya hak atas orang tuanya? Atau saya hanya kewajiban tok? Orang tua tidak ada kewajibannya. Ada nggak anak itu punya hak atas orang tuanya? Gitu. Maka tentunya Umar bin Khattab ketika mendapatkan respon sependek itu dari anak muda tersebut yang diseret sama bapaknya itu, tentunya Umar bin Khattab mengatakan bala, tentunya ada. Sesungguhnya anak punya hak atas orang tuanya. Maka pada saat itu langsung Umar bin Khattab menyebutkan 3, mewakili banyak sekali kewajiban yang harusnya dilakukan oleh orang tua. Disebutkan 3 karena ini mewakili dari semuanya. Maka yang disebutkan oleh Umar adalah memberikan nama yang baik, yang kedua memberikan ibu yang solihah, dan yang ketiga bagaimana yu'allimuhu harfa min kitab, yu'allimuhu kitab min yu'allimuhu mengajarkan kepadanya tentang kitabullah. Ketika Umar bin Khattab menyebutkan 3 kewajiban ini, mewakili banyak kewajiban yang terwakili dengan 3 ini, maka langsung anak tersebut mengatakan orang tuaku tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya. Maka sesungguhnya namaku bukan nama yang baik, namaku Ju'lan, tidak ada artinya. Lalu dia memberikan kepadaku seorang ibu yang majusi. Ya, ibuku adalah majusi yang dia menyembah kepada api. Walam yu'alimni, dan dia tidak pernah mengajariku harfam min kitabillah, tidak pernah sama sekali mengajariku satu huruf di dalam kitabullah. Maka seketika kemarahannya Umar itu berganti dan bergeser dari anak kepada orang tuanya, dan Umar bin Khattab mengucapkan satu kalimat, dan kalimat ini digores di dalam tinta sejarah pendidikan. Umar bin Khattab mengatakan, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anak itu durhaka kepada dirimu. Maka disitulah kita akhirnya paham kisah ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi kisah ini selalu fresh dan selalu segar untuk menjadi sebuah refleksi dan sebuah perenungan untuk kita. Bukan anak yang kambing, bukan anak yang salah, mungkin kita yang salah. Bukan anak yang pantas dijadikan kambing hitam, kitalah yang terkadang harus menyalahkan diri kita sendiri. Karena apa? Ikhtiar kita, usaha kita, dan perjuangan serta pengorbanan kita itu ternyata belum maksimal, tetapi kita sudah mengharapkan balasan lebih. Padahal kita mau jujur, kita ini belum maksimal di dalam kita memberikan pengorbanan. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul, sekali lagi, kita kalau menjadi orang tua, sesungguhnya menjadi orang tua itu adalah ada kewajiban, komitmen, dan setiap konsekuensinya itu harus kita hadapi bersama. Memang lelah, memang letih. Contohnya kita harus bawa anak ke masjid, rombongan misalkan anak kita banyak, yang memang lelah. Paling enak itu ya sholat sendiri. Tapi itulah konsekuensinya. Kamu minta anak, ya kamu yang bertanggung jawab gitu. Karena anak tidak minta dilahirkan, kamu yang minta dilahirkan. Ya kalau kamu yang minta dilahirkan, ya bawa anaklah ke masjid. Kamu minta sama pemilik rumah Allah, tapi tidak pernah bawa anak ke rumahnya Allah. Kan membingungkan itu. Kan ironis gitu. Itu salah satu konsekuensinya. Belum lagi kewajiban, belum lagi komitmen yang harus kita lakukan. Karena apa? Ya karena pada dasarnya semuanya itu menyertai menjadi satu. Dan lembaga pendidikan dari para ustadz dan para asatidah itu bukan lembaga yang sifatnya sebagaimana bengkel. Kita titipkan, lalu jatah waktunya ketika selesai kita ambil dalam kondisi baik. Enggak, karena sesungguhnya pondok pesantren bukan bengkel. Pondok pesantren itu hanyalah salah satu alternatif dari ikhtiar kita ketika menitipkan anak kita di tempat yang terbaik menurut kita hari ini. Tapi bagaimanapun kaitannya dengan kita, ikhtiar kita bagaimana itu sangat penting dan sangat mempengaruhi bagaimana proses kehidupan anak-anak kita. Ketika anak-anak itu kita harapkan kebaikannya. Makanya maaf ya, jangan menjadi bagian orang tua yang begitu cepat marah, menyalahkan anak, begitu cepat marah, menjadikan anak itu kambing hitam, karena kita harus mendengar apa yang dikatakan Umar, seakan-akan apa yang dikatakan Umar itu untuk kita. Ya, Iqra'il hadis.
ka'annahu unzila alaina. Kalau kita membaca ayat atau membaca hadis itu, sikap kita itu seakan-akan hadis ataupun ayat atau perkataan para sahabat itu seakan-akan turun untuk kita. Kita ini seakan-akan nanti mendengar perkataan Umar bin Khattab, jangan-jangan kamu durhaka kepada anakmu sebelum anak itu durhaka kepada dirimu nanti di masa senja. Kan itu menjadi perkara yang sangat berat. Makanya tepat kalau akhirnya kita menjumpai dan mendapatkan ada sebuah pengertian dari dasar lughah, dari dasar bahasa. Kenapa setiap doa yang ditujukan kepada orang tua itu selalu menggunakan kata wali walidayya dan bukan wali abawayya? Kan kalau kita membaca surat Ibrahim 41, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab, maka disebut dengan wali walidayya. Ternyata ada salah satu perspektif dari lughah, dari bahasa. Kenapa Allah tidak mengajari setiap anak ketika mendoakan orang tua menggunakan kalimat wali abawayya, tapi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, menggunakan kata wali walidayya. Padahal kan bisa jadi menggunakan abawayya. Abawayya itu abi dan umi dijadikan satu, namanya abawayya. Tapi Allah menggunakan kalimat wali walidayya. Karena ternyata dalam beberapa tafsir menurut ulama lughah, para ulama-ulama bahasa itu lughawiyun, itu mereka mengatakan karena beda antara abun dan umun dan antara walidun dengan walidatun. Abun dan umun jadinya abawayya, walidun dan walidatun jadinya wali walidayya. Karena kalau abi dan umi itu adalah orang tua secara nasab. Makanya pakai bin dari kata abu, akar katanya sama, Umar Mitab bin Umar Faruk. Ya, makanya abi ibn itu akar katanya sama. Karena abi dan umi itu hanyalah orang tua secara nasab, secara genetikanya. Saya anaknya Bapak Umar Faruk. Bapak saya, abi saya itu Umar Faruk. Itu secara nasab. Tapi beda dengan walidun dengan walidatun. Wali walidayya. Wali walidayya itu adalah orang tua atau siapapun yang mengajari anak, mengedukasi anak, betul-betul disiplin dalam kurikulumnya, memberikan lembaran-lembaran pendidikan untuk anaknya, sampai anaknya mampu taat kepada Allah, anaknya taat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hidupnya berjalan di atas kebaikan menuju kepada rahmatnya Allah. Itu namanya wali walidayya. Makanya kalau ada anak berdoa Rabbana firli wali walidayya, ya doa itu akan kembali kepada siapa yang paling banyak ngajari anak itu. Sampai anak itu taat, sampai anak itu sholih, sampai anak itu tahu dari ketakwaannya di dalam dia menjalani kehidupan kepada Allah. Pak, nanti doa itu nyampe kepada mereka. Banyak orang tua yang terkadang hanya menjadi abi dan umi, tapi belum tentu mereka menjadi murabi yang menjadikan mereka walidun dan walidatun. Makanya saya pernah dibuatkan puisi sama bapak gitu. Dulu beliau mengatakan begini, ada sebuah puisi bagus. Beliau mengatakan, abi dan umi saya sudah bisa membaca bismillah, tapi bukan dari abi, bukan dari umi. Tetapi dari merbot masjid yang selalu ketika datang ke masjid, dia membaca bismillah. Abi dan umi saya sudah bisa membaca alhamdulillah, tapi bukan dari abi, bukan dari umi, tapi dari pengemis yang ketika diberikan hadiah dari kita, dia mengucapkan alhamdulillah. Itu puisi yang lembut sekali kalau menurut saya. Bahwasanya terkadang ada anak kita, tapi dia justru tidak mendapatkan pendidikan dari kita. Makanya Allah bedakan antara abun dan umun, walidun dan walidatun. Makanya belum tentu siapapun yang menjadi abi dan umi itu menjadi walidun walidatun. Karena walidun dan walidatun itu yang betul-betul ngajari anak itu, mentarbiyah anak itu sampai anak itu tahu tentang Allah, itulah yang disebut dengan walidun dan walidatun. Dan itulah orang tua yang akan berbahagia mendapatkan doa dari anaknya ketika anaknya itu sholih. Makanya ini pula yang akhirnya menjadikan kita pada refleksi mukaddimah ini, saya ingin mengajak kepada kita, ternyata menjadi orang tua itu tidak seringan yang kita pikirkan. Bebannya begitu berat, tanggung jawabnya begitu berat, karena kitalah yang telah meminta anak itu hadir pada kehidupan kita. Anak tidak bersalah.
Oh, kita yang minta kok. Dan anak itu tidak minta dilahirkan. Siapa yang minta anak itu dilahirkan? Kan kita minta sama Allah, ya Allah kasih keturunan, ya Allah. Dan ternyata kita jangan sampai menjadi orang tua yang sering minta sama Allah keturunan, tapi ketika keturunan itu hadir kita sia-siakan. Ujung-ujungnya tidak ada perubahan pada diri kita, tidak ada konsekuensi yang kita hadapi dengan sabar, maka sesungguhnya kita menjadi orang tua yang pandai meminta, tapi tidak pandai untuk menerima resiko ketika permintaan kita telah dikabulkan oleh Allah. Ya, maka ini yang menjadikan kita memahami di dalam mukadimah ini, menjadi orang tua itu tidak ringan. Tapi ingat Bapak dan Ibu, menjadi orang tua itu memang tidak ringan. Ya, karena kita memang betul-betul harus memiliki sebuah kewajiban dan komitmen yang besar pada kehidupan kita. Tapi ingat, setidaknya kita akan mendapati dua perkara besar kalau betul-betul kita memikirkan bagaimana kehidupan kita bersama anak-anak kita. Karena sesungguhnya memang bagi setiap orang tua yang telah melewati angka 40 tahun. Saya kan 45 ya. Bagi setiap orang tua yang sudah melewati 40 tahun, tidak ada perkara yang paling prioritas kalau sudah melewati 40 tahun itu kecuali konsentrasi kita kepada anak-anak kita. Kita konsentrasi sama anak-anak kita. Dan menjadi orang tua ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi. Tapi ingat ada dua. Ada dua reward besar yang Allah berikan dan Allah janjikan kepada orang tua yang betul-betul mereka tidak hanya sekedar menjadi orang tua secara nasab, tapi betul-betul bertanggung jawab. Apa dua hadiah? Ada dua reward yang Allah janjikan kepada setiap orang tua yang siap untuk memberikan komitmen dan kewajiban ketika menjadi seorang walid dan walidatun. Maka setidaknya dua. Yang pertama, karena sesungguhnya kalau kita lelah, kalau kita letih, maka pada dasarnya kelelahan dan keletihan kita itu merupakan salah satu sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan menggugurkan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang tua, mereka sudah menikah, ada laki-laki dan perempuan menikah, lalu punya anak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada dosa-dosa di antara sebagian dosa-dosa mereka akan diletakkan oleh Allah pada satu tempat, di mana tempat khusus itu, di mana dosa itu tidak akan dihapuskan kecuali karena kelelahan dan keletihan orang tua ketika mereka mendidik dan merawat anak-anak mereka. Jadi ini reward yang pertama. Jadi ternyata terhapusnya dosa kita itu tidak selalu melulu dari ujian ketika kita bersabar dan ridho. Terhapusnya dosa kita itu tidak hanya melulu dari taubat kita dan istighfar kita kepada Allah. Terhapusnya dosa kita tidak hanya melulu datang dari penyakit yang kita terima dengan lapang hati. Bukan hanya itu aja. Tapi terhapusnya dosa kita, terhapusnya maksiat kita, sebagiannya itu dihapuskan oleh Allah. Kalau kita menjadi orang tua, saya menjadi orang tua, kamu lelah, kamu letih, terkadang kamu capek, terkadang kamu merasa berat gitu, dengan segala deretan tanggung jawab yang harus kamu berikan kepada anak-anakmu. Tapi semua kelelahanmu dibayar cash dan kontan oleh Allah, dihapuskan sebagian dari dosa kita ketika kita lelah menjaga titipannya Allah. Ini reward yang pertama. Bukankah ini indah? Kita dapat anak, ya, kita bersyukur. Karena apa? Ya berat-beratnya kita punya anak itu lebih berat sama mereka-mereka yang hari ini terus meminta sama Allah dan belum Allah berikan kepada mereka keturunan. Semoga Allah menjaga hati mereka dalam keridhaan. Seberat-beratnya orang tua itu masih berat mereka yang terus berdoa kepada Allah supaya Allah menitipkan anak. Tapi kelelahan, keletihan yang kita rasakan ketika membersamai anak kita, meletakkan semua kesibukan kita kalau kita sedang mendidik anak kita, mengajak anak kita untuk ketemu orang-orang sholih, mengantar anak kita ke pondok, memikirkan bagaimana aliran uang yang kita bayarkan ke pondok bersih dari hulu sampai hilir dari perkara yang haram gitu. Semua lelahnya, semua letihnya, Allah itu maha asyakur, Allah itu maha mensyukuri. Kelelahanmu wahai abi dan umi, kelelahanmu wahai bapak dan bunda, kelelahanmu itu tidak akan pernah menjadi musnah dan sia-sia. Kelelahanmu itu akan menghapuskan sebagian dosa dari maksiatmu dan dosa-dosamu. Itu yang harus kita tanam terus kepada diri kita.
Anak itu kadang memberikan kita masalah. Iya. Karena apa? Karena di balik masalah yang ada pada anak kita itu memang ada sebuah settingan Allah menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ini merupakan reward yang pertama. Supaya kita bisa menikmati setiap kelelahan dan setiap keletihan kita ketika kita memiliki anak. Karena tidak ada yang tidak lelah hidup di dunia ini. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan lelah Ustaz, letih. Anak pulang masih membawa aktivitas yang harus kita awasi satu per satu gitu. Kadang-kadang mungkin kita secara tidak sadar keluar komentar ini. Anak-anak kalau pulang ke rumah malah kerjaan saya nambah banyak, lebih baik nggak usah libur. Jangan gitu, memang lelah, memang letih. Memastikan rezekinya, bagaimana uangnya bersih, jangan sampai kecampuran dengan harta-harta yang haram. Lelah. Saya tidak mengatakan tidak lelah. Mana ada nggak lelah? Mana ada yang mengatakan tidak lelah? Lelah. Wong Ibunda Fatimah saja ngurusin keluarganya aja kelelahan sampai minta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok lelah, letih. Tapi di balik kelelahan itu kita harus selalu menyadarkan diri kita, sadar secara penuh, hadir secara utuh. Jadi orang tua itu memang lelah. Karena apa? Hidup itu semuanya lelah. Orang yang nggak punya anak pun atau orang yang tidak mau direpotin anak juga lelah dia hidupnya. Orang yang bermaksiat aja lelah. Orang yang melakukan dosa aja letih. Mana ada hidup yang nggak lelah? Kalau ingin hidup sehat, ya harus lelah. Lelah jalan pagi. Lelah kita melakukan berbagai macam effort supaya kita hidupnya sehat. Lelah untuk menahan keinginan. Oh, hidup sehat aja lelah kok. Apalagi ketika kita mendidik anak kita. Jadi jangan kita bayangkan menjadi orang tua itu tidak lelah. Tidak bisa. Kamu pingin gulamu normal, lelah kamu. Kamu harus rajin olahraga. Makan malam dibatasi jam 5 supaya metabolisme kita terjaga, terutama kalau sudah 40 harus lari, harus langkah 10.000 langkah setiap harinya kalau bisa, kalau tidak bisa 7.000 sampai 5.000 langkah setiap. Lelah. Hanya untuk menjaga gula darah kita aja lelah. Apalagi orang tua, apalagi sama anak. Nggak ada yang nggak lelah. Selelah-lelahnya bapak dan ibu. Sekali lagi, kita lelah. Kita membandingkan lelahnya saudara-saudara kita yang kita cintai, yang mereka terus menata ridho mereka ketika pernikahan mereka belum dikaruniakan dengan anak dan sajadah mereka basah dengan air mata. Jangan merasa kita menjadi orang tua yang paling lelah. Jangan egois. Saya paling lelah Ustaz, yang lain lelah. Saya juga lelah. Saya juga lelah. Ngajak anak ke sini, ini ke sini, ini lelah. Mau beritahu lagi. Jangan rame ya di masjid. Ulang terus. Lelah. Semuanya lelah. Tapi tidak ada yang tidak lelah. Itu reward yang pertama. Reward yang kedua yang kita dapatkan dan kita jumpai itu apa? Yaitu yang kedua kita harus paham. Sebelum kita membicarakan ikhtiar apa yang kita lakukan supaya anak-anak kita di pondok itu solih dan solihah. Yang kedua kita harus paham rewardnya itu apa. Anak itu kalau betul-betul solih, lalu mereka menjadi taat kepada Allah, dan salah satunya datang kontribusinya dari kita, partisipasi persentase keberhasilan anak kita menjadi solih itu datang dari orang tuanya, maka setidaknya kita harus ingat bahwasanya setidaknya ada 4 profit, ada 4 keuntungan, ada 4 margin yang kita dapatkan kalau anak kita solih. Apa itu yang pertama? Yang pertama, anak ibu dan anak bapak itu menjadi tongkat bapak dan ibu di masa senja. Kalau anak itu tidak paham akhirat, dia nggak akan memuliakan kita. Demi Allah itu. Dan ketika mereka tidak memuliakan kita, mereka akan pergi ketika kita dalam kondisi sudah lemah. Dan ketika kekuatan kita tidak sekuat ketika waktu muda. Mereka sibuk dengan meetingnya, mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan aktivitas dan schedule-nya terus. Dan mereka meninggalkan kita. Kenapa? Orang yang tidak takut sama Allah, itu tidak akan pernah memuliakan orang tua mereka. Jadi kalau kita mengambil komitmen dan kewajiban dan konsekuensi pada kehidupan kita sama orang tua kita, sama anak kita, maka pasti ada profitnya yang kita dapatkan. Yang pertama, anak itu akan menjadi orang-orang yang mereka itu memuliakan dirimu.
tidak suka membantah, memuliakan, memprioritaskan. Bukan karena kita haus dengan takzimnya mereka, enggak. Tapi ketika mereka memuliakan kita tuh mereka sedang memperbaiki jalan akhirat mereka sendiri. Makanya sering saya itu ngomong dan dialog sama anak, nah kamu itu hormat sama ibu dan abi itu bukan karena ibu dan abi itu haus penghormatan. Enggak sama sekali. Saya nggak mau ngomong sama Ja'far, sama Basam itu yang sudah bisa diajak ngobrol sama anak kakak-kakaknya. Abi dan Umi, Abi dan Bibu pengen dihormat ketika kalian menghormati kita itu bukan kita itu haus penghormatan. Abi sama Bibu mah insya Allah bisa menjalani kehidupan gitu. Tapi ketika Abi dan Bibu menekankan kamu untuk takut kepada Allah, menjadi solih, lalu menghormati kita, karena ketika kalian menghormati kita, kalian sedang memperbaiki pintu tengahnya surga. Min ausati babil jannah. Dan pintu tengahnya surga itu ya Abi sama Bibu. Dan mereka ini kalau kita betul-betul berhasil mencetak mereka, maka sesungguhnya cetakan-cetakan kita itu menjadikan kita akan tenang di masa tua kita. Dan kita terhindar dari keburukan di masa tua. Karena para ulama itu menjelaskan Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari. Kan salah satu zikir pagi kita, ya Allah aku berlindung dari keburukan di masa tua. Pertanyaannya keburukan di masa tua itu apa sih Ustadz? Ya banyak. Salah satunya itu masalah berat di masa kita tidak lagi muda. Itu termasuk keburukan di masa tua. Dan salah satu masalah yang berat itu yang masalah sama anak. Kalau itu terjadi ketika kita tidak lagi muda. Kan sedih itu kalau kita sudah tidak lagi muda, batuk-batuk. Berbagai macam kesehatan kita sudah mulai menurun. Menjalani fitrahnya melewati seleksi waktu. Lalu masih ada masalah dengan anak. Itu merongrong betul itu. Kualitas kehidupan kita. Makanya akhirnya kalau kita betul-betul mampu untuk berikhtiar dalam setiap komitmen dan setiap kewajiban, maka sesungguhnya yang kita peroleh dan kita dapatkan itu apa? Anakmu nanti akan menjadi tongkatmu di masa senja. Dan kita itu akan senang. Dan kita mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan surga kecil sebelum kita berjumpa dengan Allah. Karena kita mendapati perkataan indah dari Imam Qurtubi, "Laisa hunaka syai' aqar li'ainil basar illa ayajidu auladahu wa azwaja mutina lillahi azza wa jalla." Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran itu disebutkan tidak ada perkara yang paling membahagiakan. Aqar li'ainil basar. Aqar itu mencerahkan, meneduhkan, mengademkan di hati dan jiwa kita kecuali mendapatkan pasangan kita dan anak kita itu taat sama Allah. Dan Imam Qurtubi tidak salah. Orang tua, anaknya mungkin cuma gaji UMR, tapi anaknya memuliakan dirinya. Memuliakan dirinya. Itu jauh lebih bahagia daripada orang tua. Rekeningnya miliaran, anaknya gajinya juga miliaran, tapi anaknya tidak pernah bisa memprioritaskan orang tuanya. Dan memprioritaskan orang tua itu tidak selalu uang loh. Uang itu hanyalah satu instrumen yang bisa dipakai membaktikan diri kepada orang tua. Bukan satu-satunya berbakti kepada orang tua. Makanya maaf ya, ada orang mengatakan bahwasanya ada anak tinggal sama ibunya, tidak kerja, tapi dia ngasuh, yang membiayai yang lainnya. Itu pada dasarnya jangan dianggap yang menemani ibunya itu tidak berbakti. Walaupun kakak-kakaknya dan adiknya itu mensuplai uangnya, tapi bisa jadi yang menemani, yang mengorbankan hidupnya untuk menemani orang itu bisa jadi yang paling mulia di hadapan Allah. Jangan sampai persepsi kita menempatkan bahwasanya uang itu satu-satunya instrumen berbakti kepada orang tua. Tidak, itu salah satu saja instrumen berbakti sama orang tua. Tapi bukan satu-satunya dan bukan nomor satunya. Bukan uang. Instrumen untuk berbakti dan birrul walidain kepada orang tua. Tidak. Nanti kita akan bahas insya Allah. Kapan-kapan. Makanya akhirnya itulah kelapangan di masa tua. Makanya yang paling bahagia kita lihat Uwais Al-Qarni. Ibunya berkata kepada Uwais Al-Qarni, kisah ini masyhur dan kisah ini pasti kita dengarkan. Saya juga dengar. Ibu dan bapak pasti juga mendengarkan. Dan saya ulang kembali supaya kita bisa mengambil insight. Karena kisah ini insight luar biasa, insightfulnya. Seorang ibunya Uwais Al-Qarni dalam kondisi lumpuh. Ngomong sama Uwais Al-Qarni, saya pengen haji.
Padahal ketika dia mengatakan pengen haji, Uwais Al-Qarni itu bisa menyampaikan berbagai macam penjelasan. Umi ini kan sudah lumpuh. Jarak kita antara Yaman dengan Mekah ini jauh. Saya ketik dulu ya. Jarak Yaman dengan Mekah itu berapa kilo? Coba dicarikan. Jarak Yaman dengan kota Mekah. Lalu jaraknya jauh. Maka seorang Uwais Al-Qarni itu bisa mengatakan kepada ibunya, udahlah Mi, nggak usah. 1125 km antara Yaman dengan Mekah. 1125 itu kalau saya bolak-balik ke Kudus itu 1000-an. Masya Allah ya. Maka pada saat ibunya mengatakan, saya pengen haji nak, gitu. Uwais Al-Qarni itu bisa mengatakan, udahlah Mi, Umi ini kan sudah lumpuh. Haji itu adalah walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita bisa menggunakan ayat. Haji itu diwajibkan bagi yang man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Umi ini udah nggak mampu. Umi itu sudah lumpuh. Kita ini tidak orang kaya. Kita tidak bisa beli tunggangan untuk menuju ke kota Mekah. Kita tidak bisa membeli haudaj itu apa ya? Tandu untuk membawa kita ke kota Mekah. Sudah Mi, insya Allah Maha Pengampun. Umi tidak usah haji. Bisa nggak kalimat itu disampaikan oleh Uwais Al-Qarni? Bisa banget itu. Tapi indahnya seorang Uwais Al-Qarni yang hidupnya rela untuk tidak melakukan banyak hal karena menemani ibunya. Perhatikan, orang yang takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu pasti memuliakan ibunya. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, insya Allah kalau gitu tahun ini kita haji. Pergi dia membeli anak sapi atau membeli anak onta kalau tidak salah. Saya lupa ingat. Lalu dia belajar untuk naik turun bukit. Sampai otot-ototnya itu keluar gitu. Dia menyangka kuat. Dan ketika masuk bulan Dzulqa'dah, beliau menggendong orang tuanya dari Yaman sampai ke Mekah. 1125 km. Padahal sebenarnya ibunya itu sudah gugur kewajiban haji. Jadi kalau kita memberikan seluruh hidup kita dalam komitmen dan kewajiban, terutama kalau kita sudah 40 tahun, berkaca kepada dan bercermin kepada surat Al-Ahqaf 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika itu, maka dikatakan oleh para ahli tafsir itu apa? Setelah 40 itu fokus untuk sama anak gitu. Karena apa? Karena kalau kamu betul-betul fokus sama anak, konsentrasi, ikhtiar semaksimal mungkin, meminta pertolongan kepada Allah setiap waktunya, kamu akan dapati anakmu itu menjadi tongkat bagi kamu di masa tua. Ini yang pertama, baru yang pertama. Belum 3 yang saya sebutkan setelahnya. Jadi memang investasi anak itu bukan dalam artian duniawi, tapi merupakan tabungan terbaik pada kehidupan orang yang beriman. Yang kedua, kalau anak itu betul-betul solih dan betul-betul solihah, maka sesungguhnya apa profit yang kedua yang kita peroleh dan kita dapatkan? Yang kedua, kalau anak itu betul-betul solih, kalau anak itu betul-betul solihah, yang kita dapatkan itu apa? Nanti bahwasanya anak-anak ini ketika kita wafat, anak-anak ini akan mendoakan kita dan doanya itu nyampe kepada kita. Mungkin ada yang berkomentar, Ustadz, bukannya doa anak semuanya nyampe? Oh, enggak. Tidak setiap doa anak itu nyampe kepada orang tuanya. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya itu simpel, sering kita baca dan sering kita dengar. Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, in qata amaluhu illa min salas, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Waladun solihun yataulahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Nabi kita tidak mengatakan dengan isim waladun. Tapi Nabi kita menyebutkan sifat dan mausuf. Sifatnya dan mausufnya. Mausufnya walad, sifatnya solih. Nabi kita menyebutkan waladun solihun. Anakmu yang solih yang mendoakan orang tua. Berarti kalau anaknya tidak solih, pemikirannya liberal, pemikirannya kapitalis, sekuler gitu. Atau melakukan dosa zina, atau melakukan khamar, atau tidak peduli, atau bahkan diagnostik, naudzubillah min dzalik, tidak percaya kehidupan akhirat. Ya kalau mendoakan orang tuanya ya nggak nyampe lah.
Karena mengirimkan itu selalu ada term and condition yang harus kita sepakati dulu sebelum kita mengirimkan sesuatu. Kita ngirimkan barang ke Kuningan aja kita harus bayar kok ke jasa pengiriman kok. Doa pun memiliki syarat. Ya kalau anaknya tidak solih berarti doanya akan terhambat dan terhalang sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari. Tidak susah nyampe. Makanya kenapa kita berhajat kepada anak kita solih dan solihah. Dan ini harus ditebus dengan bayaran yang cukup mahal. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan. Ya karena profitnya itu ya gede. Anakmu itu akan mendoakan kamu. Dan kalau anakmu solih, doanya nyampe, doanya nyaring di sisimu, di sisi Allah. Dan memberikan keberkahan pada urusan barzakh kita. Orang tua yang paling bahagia di alam barzakh. Jangan hanya mikir menjadi orang tua bahagia di masa tua. Tapi menjadi bahagia di alam barzakh. Orang tua yang paling bahagia di alam barzakh itu menjadi orang tua yang dia diam dan tidak lagi beramal. Tetapi dia tetap mendapatkan kebaikan dari doa yang dipanjatkan anaknya yang solih. Lah kalau anak kita wali Allah karena dia taat sama Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan anak kita menjadi walinya Allah. Loh apa enggak kita bahagia betul itu di alam barzakh? Bukankah itu yang namanya apa itu? Kalau dalam bahasa ekonomi itu kayak bebas finansial. Sudah merdeka. Kita diam, kita nikmatin anak kita terus memberikan doa yang terbaiknya untuk kita. Sehingga anak itu tahu kalau dia itu harus menjaga kesolihan setelah ibunya meninggal dunia dan papanya meninggal dunia. Ketika ada tawaran korupsi, tawaran riba, dia nggak mau. Saya nggak mau riba. Kenapa nggak mau riba, Pak? Ibu saya sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal. Gimana kalau saya makan riba? Lalu saya mendoakan orang tua saya. Anak kita kalau takut sama Allah, dia akan terus memikirkan orang tuanya yang sudah wafat ketika ada godaan-godaan harta-harta yang harus diambil di bawah meja. Dia tolak. Udah, jangan ngasih saya di bawah meja. Kenapa? Ibu saya sudah meninggal. Kalau saya mengambil harta di bawah meja, gimana doa saya kepada orang tua saya? Doanya anak nanti nyampe. Siapa orang yang paling setia mendoakan kita kalau kita wafat? Ada 3. Orang yang paling setia mendoakan kita itu ada 3. 1 adalah orang tua kita. Dan biasanya orang tua kita wafat. Kitalah yang menaburkan tanah ke jasad orang tua kita. Yang kedua pasangan. Ya kalau pasangannya nggak nikah setelah kita meninggal. Kalau langsung nikah lagi, kan nanti terputus dengan fokusnya dia kepada pasangan yang baru. Yang ketiga, anak-anak kita. Di antara 3 ini yang paling besar prosentasinya itu yang mana? Yang prefer doanya itu anak-anak. Karena namanya mantan istri ada, tapi mantan anak kan enggak ada. Maka akhirnya betul-betul kita memahami apa profitnya kalau kita betul-betul berhajat bahwasanya anak kita itu harus solih. Karena yang kedua, jangan jadikan anak kita itu tujuannya supaya kerja. Enggak. Jangan jadikan tujuan anak kita itu nanti kerja di kantor ini, nanti kerja di kantor ini. Anak kita minta itu kan bukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Anak kita didik supaya dia mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia solih. Dan Allah yang akan mengatur sebaik-baik pengaturan. Dan kalau anak kita solih, doanya melesat menuju kepada kita kalau kita sudah berpindah ke alam barzakh. Ya. Coba Bapak dan Ibu pikirin, hari ini misalkan ada zina. Anak muda hampir-hampir disinyalir berapa puluh persen tuh sudah melakukan zina sebelum pernikahan. Yang paling remuk hatinya siapa kalau tahu anak itu berzina? Ketika tidak takut sama Allah. Yang paling remuk itu sebenarnya orang tua. Kenapa orang tuanya remuk, Ustaz? Gimana nggak remuk? Anaknya sampai berzina kok. Dan zina itu mengeluarkan dia dari kebaikan dan kesempurnaan iman. Dan akhirnya apa? Kalau berdoa sama orang tua ya udah diterima, kamu berzina kok. Berapa banyak anak itu berinteraksi dengan harta haram. Sehingga akhirnya doanya kepada orang tua itu tidak nyampe kepada Allah. Nah itu yang kita khawatirkan. Yang ketiga, karena anak-anak kita itu akan meneruskan amal soleh kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta
Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Surat Yasin ya 12 kalau tidak salah. Kami menghidupkan yang mati, setelah kami matikan kami hidupkan. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat semua apa yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, dan apa yang menjadi jejak-jejak yang mereka tinggalkan itu kami catat dan kami mintain pertanggungjawaban. Para ulama tafsir ketika membahas tafsir ayat ini, mereka mengatakan termasuk athar, termasuk jejak itu apa? Anak kita. Anak kita itu umur keduanya kita, Ibu dan Bapak. Karena anak itu merupakan umur yang kedua bagi kita, disebutnya wa atharohum. Anak kita itu. Wa atharohum. Makanya Masya Allah, anak-anak kita itu kalau kita betul-betul fokus, kita siap mengorbankan apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kesolehan anak kita, maka yang kita peroleh itu apa? Allah akan mencatat kebaikan kita setelah meninggal dunia. Anak-anak itu akan meneruskan amal soleh yang kita ajarkan kepada mereka. Dan kita terus mendapatkan aliran kebaikan itu kalau kamu terus menggores kanvas pada kehidupan anakmu. Dengan nilai ketaatan dan nilai kebenaran. Ya. Ada sebuah riwayat, moga-moga Ibu dan Bapak paham ya riwayat ini nanti ketika saya korelasikan dengan hadis, dengan poin nomor 3 ini. Ada sebuah riwayat begini. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan anak. Para ulama lalu menjelaskan kalau ada mayit orang tua meninggal dunia, kok keluarganya itu meronta-ronta sampai niyahah meratapi orang tuanya dan meratapi bapak dan ibunya ketika wafat sampai niyahah meratapi, maka mayit itu mendapatkan azab. Kapan mayat orang tua disiksa gara-gara ratapan anaknya? Ketika orang tuanya tidak mengajarkan kesolihan bagaimana menghadapi takdir kematian dalam hidupnya. Sampai anak itu tidak tahu dosanya niyahah itu apa. Akhirnya anak itu ketika kehilangan ibu, dia niyahah, dia meratap, dia menggugat kepada Allah. Maka tangisan anak yang meratap itu mendatangkan siksa bagi orang tua. Apa yang kita bisa ambil sebuah insight di dalam hadis ini? Insightnya kuat sekali nih. Powerful sekali. Kalaulah tangisan anak, karena anak tidak tahu hukumnya niyahah, karena punya orang tua yang tidak mendidik mereka supaya ridho ketika menghadapi musibah. Ratapan anak, maka dosanya juga dikenakan kepada orang tua. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya dan pakai kias aula, karena kias itu ada kias adna syibah dan kias aulanya. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya itu, kalau kamu jadi orang tua, ninggalkan anak yang solih, anak yang taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat di kubur karena kesolihan anak. Itu mafhumul mukhalafahnya. Jadi profitnya itu jangan membayangkan hanya sekedar anak kita nanti kaya. Itulah pemikiran-pemikiran materialisme. Anak saya harus kaya. Tidak bisa, bukan itu yang menjadi salah satu kewajiban kita itu. Bukan menjadikan anak kita kaya, tidak. Kewajiban kita mensolihkan anak kita. Maka yang ketiga itulah yang akan kita dapatkan profitnya dan kita akan mendapatkan keuntungannya. Yaitu ketiga, anakmu itu kalau solih, berarti kamu akan mendapatkan nikmat. Sebagaimana kalau kamu meninggalkan anak yang meratapi, kamu akan disiksa karena anakmu tidak solih ketika menghadapi takdir. Sebagaimana anakmu kalau solih menghadapi takdir, solih di dalam bermuamalah, solih dalam punya keluarga, solih ketika punya anak. Orang tuanya itu dapat impact. Orang tuanya itu dapat efek dari kesolihan anak. Kenapa? Anak ini termasuk jariahnya dan anak ini termasuk asar, jejak yang dia tinggalkan di dunia. Jejaknya orang tua saya siapa? Umar Faruk. Ya Umar Mita. Jejaknya Umar Mita itu siapa? Ya anak-anak saya, Mbak Sam itu. Dan anak-anak adik-adik. Itu anak-anak yang akan menjadi jejak kebaikan kita. Maka yang ketiga, ketika kita punya anak yang soleh itu, dasarnya itu ini. Supaya kita betul-betul paham, why-nya apa sih kita itu harus mensolehkan anak kita. Kenapa setelah beruban rambut kita, sudah mulai keriput, fokusnya itu sama anak.
Jangan sampai kita melakukan satu hal, kita masih bingung latar belakang dan why, kenapa kita harus mensolihkan anak kita. Karena yang ketiga, kalau kita mensolihkan anak kita, yang kita peroleh itu, yang kita dapatkan itu apa? Kamu matinya itu tenang. Dan kehidupan akhiratmu tinggal menunggu bonus. Anakmu sholat, kamu yang dapatkan pahala sholatnya juga. Bukankah kamu yang ngajarin? Anakmu bangun sebelum subuh, kamu akan dapatkan pahalamu. Anakmu taat, dia tidak mau berzina, dia tidak mau memiliki pemikiran kapitalisme, tidak mau memiliki pemikiran liberalisme, tidak agnostik, tidak sosialis gitu. Dia pikirannya mengikuti Nabi SAW, kamu akan mendapatkan jariahnya. Dan itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini pada poin 2 ya. Jadi yang keempat apa? Karena anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Ada orang tua dihisab sama anaknya sudah terlebih dulu selesai karena hisabnya ringan. Di depan surga Allah mengatakan kepada anak-anak itu yang sudah di depan surga, udkhulul jannah, masalah kalian kepada surga. Lalu anak-anak itu menjawab, fima makna lan nadkhulal jannah hatta yati abauna wa ummahatuna. Kami tidak bisa masuk surga dulu ya Allah sampai kami menjumpai bapak dan ibu kami dulu. Allah menyampaikan kembali, masalah kamu ke surga. Kami belum bisa masuk surga sebelum kami menjumpai bapak dan ibu kami dulu. Mali arohum, kenapa orang tuamu itu di belakang? Karena hisabnya berat. Tapi anak-anak itu tetap bertahan di depan pintu surga. Lalu akhirnya Allah memberikan izin. Ya sudah, kasih syafaat. Aku kasihkan izin kepada kalian untuk memberi syafaat. Syafaat itu secara bahasa bayannya atau penjelasannya yang gampang itu apa? Syafaat itu yang tipis jadi tebal, yang kurang jadi sempurna, yang ganjil jadi genap. Itu syafaat. Aku kasih izin kamu untuk ngasih syafaat. Kepada siapa kamu akan memberi syafaat? Kamu akan memberi syafaat kepada siapa? Anak-anak itu menjawab, kepada orang tua kami. Akhirnya orang tua mereka diringankan hisabnya, melewati sirat, ketemu sama anak mereka di depan surga. Karena syafaat anak. Lalu Allah berfirman kepada mereka yang sudah kumpul, anak dengan orang tuanya. Dan anak itu memberi syafaat sama orang tuanya. Allah berfirman, udkhulul jannah antum wa abaukum. Masuklah kalian ke surga bareng-bareng bersama orang tua kalian ke surga. Dan mereka masuk surga bareng-bareng ke surga. Syafaat. Ini yang kita harus sadarkan dulu. Kenapa kita harus mensolihkan anak kita? Sebelum kita bahas ikhtiarnya itu apa saja, langkahnya apa saja, kita harus sadar secara utuh, hadir secara penuh ketika kita mendidik anak-anak kita. Bahwasanya kenapa saya harus fokus kepada anak? Kenapa ketika saya mencari rezeki yang saya pertimbangkan anak, ketika saya tidak mau menerima kecuali yang halal? Kenapa saya kalau menjadi istri, saya tidak mau bantah suami saya, karena saya khawatirnya nanti berdampak sama anak. Ketika saya jadi suami, saya tidak mau berzina, ketika banyak perempuan yang mungkin menggoda saya, gitu. Karena saya tahu bahwasanya saya punya anak perempuan, saya juga punya anak yang nanti akan remuk hatinya ketika mendapati bapaknya sampai berzina. Kan itu semuanya jadi pertimbangan. Lalu kenapa kita harus punya anak yang soleh? Ada 2 profitnya tadi kan. 1, karena itu akan menggugurkan dosa kita di balik setiap kelelahan kita. 2, karena kita akan mendapatkan 4. Anakmu akan menjadi tongkat kamu ketika kamu tua. Anak itu yang akan meneruskan amal solehmu. Anak itu kalau soleh doanya diterima oleh Allah. Karena tidak setiap anak itu doa kepada orang tuanya diterima. Dan yang keempat, anak itu kalau akan memberikan syafaat kepada dirimu. Nah, setelah kita paham di sini, baru nanti kita bahas apa ikhtiarnya kita. Anak sudah dititipkan di pondok, kita di rumah. Apakah berarti ketika kita di rumah lalu kita berpangku tangan semacam ini? Apakah kita nyantai semacam ini? Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita termasuk, karena orang tua yang menitipkan anaknya ke pondok pesantren itu setidaknya ada 3 tipe. 1, nitipkan anak ke pondok, dia lepas beban. Yang penting bayar SPP. SPP-nya 2 juta, kecil. Gaji saya 100 juta kok. Kecil gitu. Dia nggak peduli anaknya bagaimana dia meningkatkan apa yang harus dia kerjakan. Nggak peduli sama sekali. Ada tipe yang pertama, orang tua yang kayak gini. Sudahlah, pokoknya ada apa-apa ustadznya yang salah. Biasanya orang tua kayak gini ini kalau tiba-tiba anaknya ada masalah yang disalahin pondoknya. Ini gimana sih pondok ini? Begini.
tipe orang yang gampang menyalahkan. Ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu ya biasa gitu. Ya sudah, ya nggak terlalu cuek enggak, tapi biasa standar aja, nggak ada ikhtiar gitu. Yang merasa sudah baik anaknya di pondok, alhamdulillah gitu. Tapi ikhtiarnya nggak ada. Yang ketiga yang betul-betul berikhtiar. Dia berikhtiar anaknya di pondok, dia tahu anak saya di pondok, perjuangannya berat. Maka perjuangan saya juga berat ketika di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Ikhtiar apa yang saya harus kerjakan? Supaya ketika saya struggling sebagaimana saya struggling di pondok, maka kita akan ketemu di tempat kita harusnya bertemu. Kita akan berjumpa di tempat yang seharusnya kita berjumpa. Tapi kalau anak terlalu kenceng, orang tuanya terlalu ketinggalan, tidak akan ketemu. Maka moga-moga kita adalah yang ketiga. Anak menjalani tugasnya, mau diletakkan di pondok, mengorbankan banyak hal. Kita menjadi orang tua pun harus banyak mengorbankan. Mosok kita anak kita sudah berkorban, kita tidak berkorban. Di pondok itu tidak gampang. Saya 4 tahun di pondok, tidak gampang. Tidak mudah di pondok itu. Maka setidaknya imbangi dengan kesungguhan kita ketika kita berada di dalam rumah. Ketika kita ingin menciptakan anak-anak yang solih. Nah ini mukadimah. Ya, jadi ini mukadimahnya. Lalu ikhtiarnya apa? Dan ternyata tidak terasa waktu sudah jam 3 baru membahas mukadimahnya. Qadarullah ya. Tapi memang ilmu itu memang nggak ada yang instan memang. Ya tidak apa-apa. Lebih baik sedikit demi sedikit kita ngeresapi setiap ilmu yang kita peroleh daripada banyak tetapi tidak kita resapi. Man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Orang yang mempelajari langsung banyak itu biasanya hilangnya langsung banyak, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Kita tidak usah langsung banyak, pelan-pelan saja. Dan nanti insya Allah kapan-kapan mungkin para asatidah atau para asatid yang menjelaskan ikhtiar-ikhtiarnya apa gitu. Atau mungkin nanti kalau ada waktu, kesempatan kembali insya Allah kita akan berjumpa kembali dan sharing kembali. Ikhtiar-ikhtiar yang harus dilakukan itu apa aja ya Ustadz? Supaya struggling dan pengorbanannya anak sebanding dengan pengorbanan kita selaku orang tua di dalam rumah. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi waktu kita dari 1:30 sampai jam 3 ini. Dan semoga Allah senantiasa menonton kita di dalam kebaikan ilmu, di dalam kebaikan ikhlas, dan di dalam kebaikan sabar. Semoga seluruh komponen dan seluruh bagian dari Pondok Pesantren Husnul Khatimah juga mendapatkan ilmu, mendapatkan keikhlasan, dan semoga mendapatkan kesabaran. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan suatu materi, tapi ternyata ini baru prolognya. Kenapa saya prolognya panjang, Ustadz? Ya supaya kita paham dulu, kenapa sih kita harus mendidik anak kita supaya solih. Jangan-jangan solih itu kita tidak pahami kenapa kita harus mensolihkan anak kita. Moga-moga dengan saya jelaskan ini, kita setidaknya memahami yang poin-poin pentingnya. Yang pertama, menjadi orang tua itu bukan hanya status, tapi menjadi orang tua itu adalah ada komitmen, ada kewajiban, dan ada konsekuensi. 2, jangan-jangan kita itu suka jengah melihat anak durhaka, tapi sebenarnya kita itu sudah durhaka dulu sama anak sebelum anak itu durhaka sama kita. Bukankah banyak orang tua yang masih makan riba sebenarnya sudah durhaka sama anak dia kalau masih kayak gitu. Padahal nanti ketika anaknya nakal, kita tinggal marah-marah. Jalan paling gampang jadi orang tua itu marah-marah. Paling gampang, paling cepat, paling tuntas marah. Padahal bisa jadi itu disebabkan karena kesalahan kita. Jangan durhaka sama anak, supaya anak ini tidak perlu durhaka kepada kita. Yang ketiga yang kita harus pahami dalam mukadimah ini apa? Kita tidak ingin hanya sekadar abun dan umun, bapak dan ibu secara nasab doang dan genetika. Tapi kita itu harus betul-betul memahami, kita harus menjadi walidun dan walidatun. Ya betul-betul mendidik. Kalau kita menjadi orang tua yang juga ikut mendidik namanya walidun. Bukan hanya sekadar abun, tapi menjadi walidun dan walidatun. Dan yang keempat, kenapa kita harus mencetak anak kita solih dan solihah? Semuanya ini. Pertama, karena kelelahan kita, mendidik anak kita akan menghapuskan dosa. Yang kedua, kita akan mendapatkan 4 profit. Dia menjadi tongkat kita ketika tua. Dia menjadi penerus amal soleh kita. Yang ketiga, dia itu akan mendoakan kita karena doanya yang paling efektif untuk kita. Dan yang paling setia mendoakan kita itu anak, selain pasangan kita. Dan yang keempat, dialah yang akan menyebabkan syafaat datang pada kehidupan kita.
4 ini tuh kalau kita memahaminya di tengah malam ketika anak kita tidur, sembari kita ngelihat mereka tidur, kita akan tahu kelelahan yang insya Allah berujung kepada kebaikan itu kelelahan kita menghadapi orang tua. Makanya maaf ya Bu, kalau boleh saya sharing Bapak dan Ibu, kenapa saya tidak banyak mengurusin, sekarang saya mengurangi banyak kajian offline saya. Ya salah satunya fokus sama anak. Karena memang Allah titipkan anak itu kepada kita tanpa sebab. Dan Allah tidak pernah salah memilih orang tua untuk anak kita. Janganlah kita hanya pandai meminta, tapi kita tidak pandai merawat apa yang kita minta. Jangan-jangan bukan anak kita yang salah, kita yang banyak salah. Jangan bukan anak yang durhaka, kita yang durhaka sama anak-anak kita. Karena menjadi orang tua itu harus tahu kita ini banyak kurangnya. Oleh karena ilmu semoga bisa menyembuhkan kita dan bisa mengobati kita. Semoga tidak ada lagi orang yang gampang menyalahkan anak. Tapi kembalinya kepada diri kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau kita baru menyampaikan muqaddimah. Tapi setidaknya ini semoga dipahami.